Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sepertinya hari ini pada semangat semua ya. Apakah sudah sarapan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, karena sarapan itu paling utama supaya kita belajarnya lebih semangat ya, tidak sakit perut atau lemas ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin baca doanya. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk kelas ini siapa hari ini yang tidak hadir? Ada 3 orang, Bu. 3 orang ya. Siapa saja nak? Yang pertama Darafir, Darafir, keterangannya sakit. sakit, Yang kedua ada Zaki, Zaki, keterangannya izin. izin. Yang ketiga ada Nabil, Nabil apa keterangannya nak? sakit juga, Bu. Nabil sakit. Hanya 3 orang ya. Alhamdulillah ya. Kita doakan sama-sama untuk kawannya yang sedang sakit. Kita berdoa semoga kawan yang sedang sakit cepat disehatkan kembali supaya bisa mengikuti aktivitas kembali, bersekolah seperti biasa. Dan untuk kawannya yang izin, semoga urusannya cepat diselesaikan. Amin. Ya. Sebelum memulai pelajaran, coba Ibu minta berdiri semuanya. Ya, ini kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, silahkan
silahkan duduk kembali. Ya. Hari ini materi kita yaitu tentang hikayat. Namun sebelum kita menginjak ke materi, Ibu tanya dulu, minggu yang lalu pembahasan kita ada yang masih ingat tentang apa? Cerpen. Tentang cerpen. Coba, apa itu cerpen? Cerpen adalah bentuk karya sastra berupa cerita fiksi yang disusun dalam proses naratif singkat. Ya, bagus ya. Nah, jadi ada nggak hubungan cerpen dengan hikayat? Ada, dia sama-sama bentuk cerita ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi apa itu hikayat, di sini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video tentang hikayat ya. Kalian simak, kalian perhatikan karena setelah nanti Ibu tayangkan tentang video hikayat ada pertanyaan ya. Sebentar nak ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, kita saksikan sama-sama hikayat. Hikayat Saijan dan Ikan Todak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir mengambang ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur,
Giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menghadapi makhluk. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelepar kesakitan di depannya. Kamu ini kenapa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai betapa, ketahuilah, semenjak kau betapa, laut yang biasa tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan siapa? Kami ini ikan todak. Masa betapa sakti seperti ini tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu pertama di sini? Nama aku Datuk Mabrur. Tujuanku pertama di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau? Ah, dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, pertama Sakti, kami akan membuat kamu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua raja kita luka akibat perbuatanku. Semoga kalian semua dan semua pulau akan kamu buatkan untukku. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuat kamu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagikan kepedulian. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, kamu sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untuk dua tanpa sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasaku beserta rakyatmu. Saja. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Hollywood. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia
hanya sekata atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan ikan todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Selesai. Ya, nah, gimana ceritanya, seru? Seru. Ya, disimak nggak tadi ceritanya? Kalau disimak, Ibu kasih pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, dari tayangan video tadi ya, apa yang dimaksud dengan hikayat Saijan dan ikan tondak? Siapa yang bisa jawab? Ya. Hikayat Saijan dan ikan todak adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya dari suku Banjar. Kisah ini mengisahkan tentang tokoh bernama Saijan, seorang pemuda yang terkenal memiliki hubungan baik dengan alam, khususnya sungai dan berbagai makhluk di dalamnya. Bagus, berarti menyimak dari video yang Ibu tayangkan tadi. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui dengan Saijan? Karena dari video tadi ada Saijan, Saijan. Apa itu Saijan? Saijan berarti satu hati seia, sekata atau semufakat. Ya, bagus ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks hikayat, yaitu menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Namun sebelum Ibu menjelaskan materinya, di sini Ibu juga akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain. Tadi sudah kita menyimak ya, orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Yang kedua, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen ya, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Yang ketiga, memahami ya, memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menulis teks hikayat dan cerpen. Yang keempat, menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, refleksi dalam bentuk teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu apa? Ya. Terus yang kelima, menyajikan teks narasi. Ya, teks narasi dalam bentuk monolog secara runtun dan kreatif. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Selanjutnya, coba dibaca. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama yang menceritakan kehebatan atau pahlawanan seseorang yang memiliki kekuatan di luar nalar. Ya, Ibu ulangi. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama. Ya, apa isi prosa? Prosa adalah jenis karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita naratif yang tidak terkait oleh aturan-aturan kaku seperti irama, ritme, dan rima. Ya, bagus. Ya. Prosa lama yang menceritakan kehebatan, ya, atau kepahlawanan. Tadi kan videonya ya. Siapa tadi tokohnya? Datuk siapa? Datuk Mabrur. Ya, hebat nggak Datuk Mabrur tadi? Hebat. Apa kehebatannya? Bisa bertapa di atas laut. Bisa bersemedi di tengah-tengah laut, ya. Dia juga bisa menaklukkan jumlah ikan tondak yang banyak, ya. Tuh. Nah,
Sekarang ciri-ciri hikayat. Yang pertama, hikayat itu istana sentris. Yang kedua, penulisannya anonim, ya. Yang ketiga, pralogis, ya. Yang keempat, menggunakan bahasa Melayu. Kenapa menggunakan bahasa Melayu? Karena cerita hikayat ini memang berasal dari daerah Melayu. Terus yang kelima, menyebar melalui tradisi lisan, ya. Dan yang keenam, memiliki gaya bahasa khas, ya, seperti yang kita saksikan tadi bersama-sama. Nah, ini ada hikayat Hang Tuah. Ya, salah satu hikayat yaitu hikayat Hang Tuah, merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang terkenal, ya. Pada masanya, hikayat ini menceritakan seorang tokoh bernama Hang Tuah yang merupakan laksamana yang amat termasyhur. Termasyhur itu artinya terkenal, ya. Terus proses penyebaran dan perkembangan hikayat terjadi secara turun-temurun melalui penyampaian lisan sehingga dapat tersebar ke pelosok negeri. Dalam cerita hikayat itu ada nilai-nilai yang terkandung, ya. Yang pertama apa? Nilai moral, ya. Akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Ya, seperti yang kita saksikan tadi, ya. Dia mempunyai akhlak yang baik, ya. Dia membantu si ikan membantu siapa tadi? Datuk Mabrur. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada saling balas budi. Nah, disitulah dapat kita nilai, ya, nilai moralnya. Terus yang kedua ada nilai sosial, relasi antar manusia. Jadi mereka ada relasi, ada kerjasama. Jadi saling, ya, saling membantu. Terus yang ketiga ada nilai agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan, ya. Yang keempat nilai budaya, adat istiadat atau kebiasaan, ya. Selanjutnya ada unsur-unsur hikayat, ya. Hikayat ini kan sama dengan cerita-cerita yang lain seperti cerita cerpen yang ada unsur-unsurnya, ya. Nah, di sini ada tema, ada penokohan, ada latar, dan ada amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik hikayat. Yang pertama dia ada latar belakang. Terus yang kedua nilai-nilai yang dianut pengarang. Yang ketiga ya, latar belakang sosial budaya masyarakat saat hikayat tersebut ditulis. Di mana hikayat tersebut ditulis? Kalau hikayat tersebut ditulis dia di Jambi, berarti dia menceritakan tentang daerah Jambi. Kalau tadi kita saksikan tadi daerah Kalimantan. Terus karakteristik hikayat, satu, anonim, ya, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut, ya, itu karakteristiknya. Yang kedua, arkais, ya, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga, kesaktian, ya, tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu, ya, sama yang kita lihat tadi, dia mempunyai kesaktian, ya. Terus statis, ya, menggambarkan kisah dalam hikayat memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain. Terus yang terakhir, istana sentris seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Seperti tadi kan ada raja, yang namanya sudah sebutan raja berarti dia ada hubungannya dengan kerajaan.
Nah, di sini ada contoh hikayat. Yang pertama ada hikayat Raja-Raja Pasai, ya, menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Terus yang kedua ada hikayat Si Miskin, kisah rakyat menceritakan perjalanan hidup seorang yang bertahan di tengah kesulitan. Ini merupakan sebagian dari contoh hikayat. Namun hikayat itu masih banyak, ya, sama seperti hikayat Hang Tuah yang Ibu jelaskan tadi. Itu juga salah satu bentuk hikayat atau cerita. Coba kalian lihat gambar. Kalau kalian lihat ini gambar apa? Bidadari. Bidadari. Apakah semuanya ada bidadari? Tidak. Di sini ada siapa? Jaka Tarub. Pernah melihat cerita atau mendengar ceritanya? Ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hikayat juga, ya. Nah, ini kalau ini nggak asing, ya, hikayat Maling Kundang, ya. Kalau hikayat Maling Kundang ini ada yang masih ingat gimana alur ceritanya? Siapa yang masih ingat? Ya, jadi hikayat Maling Kundang ini mengisahkan tentang anak yang durhaka terhadap ibunya. Ya, karena saking durhakanya, akhirnya ibunya sudah habis kesabarannya dan dikutuklah anak tersebut menjadi batu. Makanya kita sebagai anak yang baik tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Ya, apapun perintah orang tua kita turuti. Ya, kita disuruh sholat, kita sholat. Ya, disuruh kita sekolah yang rajin, kita sekolah yang rajin. Karena doa orang tua itu biasanya mabrur. Jadi jangan sekali-kali kalian membantah omongan orang tua. Ada satu lagi contoh gambarnya, hikayat Bayan Budiman. Ya, tuh. Nah, ini gambar-gambar dari contoh hikayat. Hikayat itu masih banyak. Ya, banyak sekali kalau kita lihat satu persatu, ya, ceritanya sangat menarik, ya. Yang Ibu tampilkan tadi hanya salah satunya saja, tetapi masih banyak lagi contoh-contoh atau video-video hikayat yang lainnya. Nah, ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cerpen. Ya, hari ini kita membahas tentang hikayat. Nah, di sini ada langkah-langkah mengubah hikayat menjadi cerpen. Yang pertama, memilih dan membaca hikayat. Yang kedua, memilih salah satu konflik, ya, konflik yang menarik. Jadi dalam cerita hikayat itu apa sih konflik yang menariknya, di mana letaknya? Ya, terus yang ketiga, menyusun kerangka. Jadi sebelum kita susun dulu kerangkanya supaya ceritanya beraturan. Terus yang keempat, mengembangkan kerangka. Selesai, ya. Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah, berarti kalian menyimak semua apa yang Ibu sampaikan, ya. Karena sudah paham semua, ya. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Namun tugas ini berkelompok, ya. Satu kelas Ibu buat menjadi 4 kelompok, ya. Yang masing-masing 4 kelompok itu nanti akan Ibu bagi. Jadi tugasnya tidak sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu tugasnya berbeda. Namun di sini Ibu akan membaginya. Ibu aja yang membagi kelompoknya, nak, ya? Ya. Ibu tunjuk aja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ingat, 1, 2, 3, dan 4. Ibu minta kalian berdua pindah di kelompok 3. 4. Ya, kelompok 4, ya, kalian berdua pindah di kelompok 2. Pindah. Terus kalian pindah di, ya, sini.
Dah, pindah. Jadi biar ada silang. Dah? Sudah pindah? Pindah, Nak? Udah? Udah pindah ya? Dah. Jadi di sini masing-masing kelompok harus menentukan duta kunjung. Ya, masing-masing kelompok harus menentukan satu duta kunjung. Apa Bu duta kunjung itu? Jadi salah satu kalian bertukar kembali. Ya, contoh, ini kelompok 1. Salah satu duta kunjungnya siapa? Kali Ibu yang menentukan, apa kalian menentukan? Kalian yang menentukan. Baik ya, kalian menentukan. Jadi salah satu ditunjuk sebagai duta kunjung. Apa Bu tugas duta kunjung? Tugas duta kunjung itu mencatat kegiatan kelompok lain. Contoh, duta kunjung kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Dicatat aktivitas mereka selama diskusi itu ngapain aja. Nah, terus gitu juga dengan kelompok 2. Siapa duta kunjungnya? Duta kunjungnya ke kelompok 3, mencatat aktivitas yang dilakukan oleh kelompok 3. Kelompok 3 ditunjuk siapa duta kunjungnya ke kelompok 4. Dan kelompok 4 ke kelompok 1. Ya, tugasnya sama, mencatat aktivitas yang dilakukan di kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Paham? Dah, sekarang ayo tentukan siapa duta kunjungnya. Kalau sudah ditentukan siapa duta kunjungnya, langsung ke kelompoknya yang dikunjungi. Ya. Sudah, kelompok 1 siapa duta kunjungnya? Kamu. Desika langsung ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa duta kunjungnya? Kelompok 2? Kelompok 2 siapa duta kunjungnya? Kelompok 2, Ase aja. Ase. Oh, kamu. Yaudah, langsung berarti kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa duta kunjungnya? Pajar langsung ke kelompok 4. Kelompok 4 duta kunjungnya siapa? Langsung ke kelompok 1. Ya, silahkan berpindah tempat. Ya, sudah. Tugas dari duta kunjung mencatat aktivitas kegiatan kelompok lain, ya. Kelompok duta kunjung kelompok 1 mencatat kegiatan aktivitas kelompok 2 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu bagikan terlebih dahulu, selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan langkah apa yang harus kalian kerjakan. Ini kelompok berapa tadi? 3 Ibu. 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Ya. Ini kelompok 3. 2. Kayak. Udah. Sudah Ibu bagikan. Ya. Jadi kelompok 1 tugasnya apa? Kelompok 1 tugasnya membuat sebuah cerpen. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2.
Mana kelompok 2? Kelompok 2 mencari kaidah bahasa dalam hikayat. Itu tugas kelompok 2. Kelompok 3 ya, merubah hikayat menjadi sebuah cerpen. Dan kelompok 4 menentukan karakteristik plot pada hikayat dan cerpen. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Kenapa nak? Apa-apa, sesuai dengan ini aja cerpennya. Ya? Udah paham semua ya? Dah, kalau sudah paham semua, kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, presentasikan ke depan, ya. Sebelum kalian presentasi ke depan, kalian tentukan dulu siapa yang menjadi moderator, siapa sebagai penyaji, siapa sebagai notulen, ya. Apakah duta kunjung ikut ke depan? Tidak, ya. Duta kunjung tetap berada di tempat karena beliau sudah mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya mencatat kegiatan dari kelompok-kelompok yang ia kunjungi. Nah, itu sebagai bahan ia perbandingan untuk kelompoknya. Paham ya? Deh, sekarang kalian kerjakan. Ini buat yang kelompok. Ya? Ini buat kelompok ini. Kelompok 3 yang jadi ini. Ya. Enggak, ini kunjungkan duta Iya. kunjung. Enggak. Yang kunjung pakai kertas Pakai biasa kertas aja. biasa aja. Pakai kertas biasa yang kunjung. Pura-pura nulis ya. Pura-pura nulis ya. Tulis gitu nggak apa-apa. Kenapa kelompok ini? Kenapa ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini pura-pura nulis ini kan ada kertas kosong ibu kasih. Kamu nulis di sini pura-puranya nulis. Ini bukannya di sini. Kelompok ini udah paham? Paham nih, Bu. Ini lagi nyata. Ya. Boleh ditulis di sini ya. Ya, Ibu. Kelompok 1 gimana? Ya, duta kunjung itu mencatat aktivitas mereka. Contohnya seperti ini. Mereka ini pembahasannya tentang apa? Terus kerjasamanya bagaimana? Terus kekompakan mereka bagaimana? Seperti itu. Ya. Menyampaikan materi saja di sini, cukup di sini. Umpamanya kalian membahasnya tentang cerpen yang dibuat, kalian bacakan seperti itu. Untuk kelompok ini ada kesulitan. Kelompok ini membahas tentang Mencari kaidah hasil hikayat. mencari kaidah hasil hikayat. Ya, sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik dikerjakan ya. Semangat. Kenapa? Bantu kawannya. Ini tentang mengubah Jadi cerpen. kaidah hikayat menjadi cerpen. Cerita hikayat menjadi cerpen. Ya. Itu kan kelompok kan Kenapa? Ulangi. kan yang kelompok kan disuruh itu sama aja seperti kaidah kejelasan.
Karakteristik. Ya, tadi kan sudah Ibu tampilkan ya contoh karakteristiknya. Ya. Sudah paham? Oke. Kenapa, Nak? Karakteristik ya. Ini di kelompok ini menentukan karakteristik. Nah, di sini kan ada ininya, mana ceritanya? Ini ceritanya. Identifikasi karakteristik. Nah, di sini kan ada karakteristik itu ada tokoh, ada karakter tokohnya. Ya, masuk. Sudah paham? Semangat ya. Udah ketemu ininya, udah ya, udah ditentukan ininya, judul
cerpennya? Rinduku. Di sini rinduku tuntas. Di sini rinduku tuntas. Baik. Untuk kelompok ini ada kesulitankah? Tidak ya? Oke. Kelompok belakang ada kesulitan? Tidak ya? Aman. Ya? Kalau misalnya merubah jadi cerpennya dari film yang kita baca tadi, boleh nggak? Boleh. Jadi Jadi judul hikayat hikayatnya yang Saijan dan Ikan Tondak. Jadi dirubah ke dalam cerpen. Boleh. Apa aktivitas dari kelompok ini? Kamu duta kunjung dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Dari kelompok 4, duta kunjung ke kelompok 1. Sudah menentukan aktivitas dari kelompok 1. Judulnya, Bu? Ya, mereka tugasnya apa? Tugasnya membuat cerpen. Jadi ditulis cerpen apa yang mereka buat. Apakah kelompok ini sudah kompak atau belum? Ya. Kelompok ini duta kunjung, yes. Duta kunjung, siapa duta kunjungnya? Ini, Bu. Nah, apa hasilnya? Ini kelompok mereka membuat hikayat menjadi cerpen. Merubah hikayat menjadi sebuah cerpen. Bagaimana kelompok ini? Apakah kompak atau bagaimana? Kompak, alhamdulillah. Ya, ditamui dengan baik enggak? Sangat baik. Yang namanya berkunjung berarti harus baik, ditamui dengan baik, disambut dengan baik. Ya, tuh. Ini duta kunjungnya siapa?
Kita kunjungnya Fajar. Bagaimana Fajar hasil dari kunjungannya ke kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, bagaimana hasil kunjungannya? Ini Kegiatan apa yang mereka kerjakan? mencari informasi buah karakteristik ini Bu. Di Hikayat. Kayak, apakah kamu disambut dengan baik oleh kelompok ini? Baik Bu. Baik, ya. Yuk, biar lebih semangat lagi, coba berdiri semua. Kita ice breaking sebentar, ya. Yang semangat ya, ikuti gerakannya dengan penuh semangat. Kita ikutin. Yuk, semangat. Satu dikali satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Yuk. Ya, silakan lanjutkan tugasnya.
sudah selesai. Sudah. Bentar lagi. Oke, lanjutkan ya. Sudah selesai. Belum punya lagi nih tuh sebenarnya. Oke, semangat ya. Iya, Ibu. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Ada kesulitan? Enggak ya? Semangat ya. Sudah? Sudah, ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, ya. Sebelum kita memulai presentasi kita, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4, di sini Ibu ada satu permainannya teka-teki. Yang dapat poinnya banyak nanti akan dapat reward dari Ibu. Ya.
Disimak baik-baik. Ini bentuk teka-teki. Kalau kamu suka makan buah, pasti bakal tahu kisah menang-menangannya. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar. Kamu Catat ya, siapa yang jawab, tulis poinnya, tulis namanya. teka-teki pertama. Kalau aku kasih dulu gambar kayak Siapa duluan? Ya. Kurma, ya. Kita lihat dulu hasilnya, apakah kurma atau bukan. Kita lihat. Ayo kalian belum jawabannya. Ya, kurma jawabannya. Ya. 1 poin, tulis 1 poin. Ya, mulai disimak kembali. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya manusia, Ayo Bu. ya, punya Angka. yang selanjutnya. Wah, sisa. Apa? Siapa tadi yang kedua? Yang kedua siapa? Lihat. Ya, semangka. Tulis namanya. Ayo kelompok yang lain, semangat. Yang ketiga, ayo siap-siap. Kalau aku kasih saya Bu. Yang di belakang. Ya, nah, kita lihat jawabannya. Gimana guys? Kamu tahu ya jawabannya? Yang ini adalah jeruk. Ya, tulis namanya. Lanjutnya, ayo siap-siap. Teka-teki yang keempat. Kalau punya seperti ini, aku bisa menjawabnya. Kita saksikan sama-sama jawabannya apa. Siapa yang jawab? Ya, jawabannya adalah belewah. Belewah ya, benar. Tulis nggak nama kawannya? Teka-teki kelima. Kelima, ayo siap-siap. Itu teka-teki kelima bentuknya seperti itu. Ini bisa membantu. Selain itu, buahnya apa guys? Ya, betul banget. Jawabannya apa? Ya. Ayo, yang belum jawab ayo. Keenam. Di teka-teki ini, coba. Kelompok 1. Bisa sama juga. Si betul ya. Pasti bisa. Ya, betul banget. Jawabannya mangga. Yeay. Bisa. Kita lanjut ya. Teka-teki
Teka-teki ketujuh. Kalau punya gambar ini, timun siapa? Timun ini yang menjadi Timun sudah kita lihat. kawasan. Biasanya wilayahnya ada di sekitar Ya, benar. Tulis. Tulis. Ayo, kelompok siap. Belakang. Samping Ase. Di samping Ase. Kelapa. Satu kali lagi ya. Samping Ase tadi yang jawab. Apa jawabannya? Ya, selesai. Ya, coba dilihat berapa skornya. Ada 8. 8 orang. Skor yang paling banyak siapa? Siti. Kelompok Siti. Berarti kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, udah. Kita lanjutkan ke diskusinya. Ya, udah selesai semua? Udah. Ini yang maju sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Berarti yang maju pertama, kelompok pertama. Maju. Udah, kelompok lain disimak, didengarkan. Baiklah, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang cerpen yang judulnya di sini Rinduku Tuntas. Di sini rinduku tuntas. Di atas lembaran putih berjuang semua rasa yang bergejolak dalam hatiku. Tiba-tiba langit mulai gelap, ku terlelap dalam buaya dingin yang kalam. Bermimpi seorang pangeran gagah datang dengan kereta emas menjemputku dan merangkulku. Pagi cerah menanti sosok pelajar dari ibu pertiwi. Aku berdiri di lantai 2 sekolah menanti kawan yang menyapa dengan senyuman. Kutata pohon dan tanaman yang asri dan tersusun pula dengan rapi. Angin menyambar wajahku. Seketika aku merasa tersengat dan memiliki rasa semangat yang tak kunjung pudar. Di halaman sekolah, para siswa bermain basket dengan lihai dan bagian siswi berbincang dengan santai. Aku senang sekali menuangkan semua yang kulihat dalam sebuah tulisan, baik itu puisi maupun diari. Hanya dengan kata yang mudah dipahami dan makna yang tersirat dengan sentuhan rasa kasih. Kamu tidur seperti kerbau, kata ibu. Kayak seorang aja, pagi-pagi kita, perempuan tua memberikan susu yang berbau seperti kok. Terasa lemah, akhirnya kami dan kembali udara kayaknya kembali di bawah kelas. Dia di sana, perempuan tua itu duduk di sebuah kayu berlapis.
membantu aku tidak sengaja. Aku berbagi ruang dari uang yang mengetahui dari aku melihat banyak orang berhubungi sama sesuatu dan dari anak kamu itu itu terjadi perlahan hampir 2 kali. Aku tak dapat berbicara karena aku bagai aku dari berbicara. Ibu dari aku, sebuah tenaga sampai tapi malahnya perempuan tua yang dapat mengatakan apa yang dia menunggu aku hanya menangis dan tak keluar. Malah hari-hari ini kalau terjadi dapat sekolah yang belum Tidak pula membuat sarapan karena malas dan resah. Serta serintih harapan tak dapat kuadu. Masa tersulit pun kualami, merajut asa tanpa sosok ibu di sisiku. Rindu tak terbalas, bak pungguk merindukan bulan. Ibu, aku rindu. Aku ingin ibu masih bersamaku. Aku hanya ingin semua ini terjadi. Aku lelah dengan semua kejadian ini, jeritku kepada perempuan tua itu. Tamat. Sekarang sudah larut malam. Sebaiknya cepat tidur. Selamat malam putriku, kata ibuku sambil mencium keningku. Selamat malam juga ibu, jawabku sambil menarik selimut mungil dan terlelap pada malam itu dengan embusan angin yang menyapa dengan kedinginan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hikayat si miskin. Saya Muhammad Asegaf sebagai moderator dan rekan saya di sebelah saya yang bernama Siti Anissa Lena. Saya Fidana Insani, saya Laila, saya Fibria Sujana. Baik, yang kaidah yang pertama ada tema. Tema utama dalam hikayat si miskin adalah perjuangan hidup dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Cerita ini mengangkat kehidupan tokoh utama yang serba kekurangan, tetapi akhirnya mendapat berkah berkat ketekunan dan kesabarannya. Tokoh dan penokohan. Nama tokoh si miskin. Karakter dari tokoh penyayang, sabar, rela berkorban. Masalah yang dihadapi tokoh. Dikutuk oleh batara indera, dibenci dan dijauhi oleh orang-orang sekitar. Memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil. Cara tokoh menyelesaikan masalah. Dengan penuh rasa sabar dan berusaha keras demi buah memplam yang diinginkan istrinya, si miskin berusaha menghampiri raja untuk meminta buah memplam. Nama tokoh istri si miskin. Karakter tokoh mudah menangis. Masalah yang dihadapi tokoh mengidamkan buah memplam di taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalah, memintanya kepada suaminya untuk mencarikan. Nama tokoh Maharaja Indradewa. Karakter tokoh baik hati dan bijaksana. Masalah yang dihadapi menghadapi permohonan si miskin. Cara tokoh menyelesaikan masalah, memberikan apa yang diinginkan oleh si miskin. Nama tokoh Markaramah. Karakter tokoh baik hati. Masalah yang dihadapi tokoh menjadi anak si miskin. Cara tokoh menyelesaikan masalah, menjadi anak yang baik dengan membawakan keberuntungan kepada orang tuanya. Gaya bahasa. Hikayat menggunakan bahasa yang lebih klasik dan kental dengan nuansa sastra, seringkali diwarnai dengan ungkapan puitis. Amanat, mengajarkan nilai bersyukur atas rezeki yang diterima dan tidak lupa untuk tetap rendah hati meskipun sudah menjadi kaya. Terima kasih, sekian presentasi.
kami. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang cerita hikayat yang diubah menjadi cerpen, dan yang pertama akan dibacakan oleh Ulang. Jadi kami mengambil cerita yang ada dalam video tadi, yaitu Saijan dan Ikan Toda. Di tengah lautan luas antara Selat Laut dan Selat Makassar, seorang bijak bernama Datuk Mabrur, seorang sakti yang bersemedi di atas kerang, ditemani deburan ombak dan hamparan angin laut. Ia bertapa dengan satu permohonan dalam hatinya, meminta sebuah pulau dari Sang Pencipta. Sebuah pulau yang kila akan menjadi rumah bagi keturunannya. Suatu hari, ketika lautan tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul, menyerang Datuk Mabrur dengan ganas. Ikan itu adalah Raja Ikan Toda, pemimpin perairan tersebut. Dengan ketenangan yang luar biasa, Datuk Mabrur menepis serangan itu tanpa membuka matanya. Berulang kali Ikan Toda menyerang, dan berulang kali pula Datuk Mabrur menangkis serangan itu, hingga akhirnya pada serangan terakhir Datuk Mabrur membuka matanya dan berbicara kepada sang ikan. "Hai Ikan Toda, apa maksudmu mengganggu pertapaanku?" tanya Datuk Mabrur dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Aku takut, Datuk Mabrur. Pertapaanmu membuat laut kami bergelora, dan aku tak tahan lagi. Namun aku kalah dan aku memohon pertolonganmu," ucap Raja Ikan Toda dengan nada penuh penyesalan. Melihat Raja Ikan Toda yang terluka, Datuk Mabrur merasa iba. Ia pun menolong sang ikan dengan mengusap tubuhnya yang terluka. Dalam sekejap, semua luka-luka Raja Ikan Toda hilang. Merasa berterima kasih, Raja Ikan Toda pun berjanji akan memenuhi permintaan Datuk Mabrur. "Aku hanya meminta satu hal," ujar Datuk Mabrur. Aku ingin sebuah pulau untuk anak cucuku kelak." Raja Ikan Toda menyanggupi permintaan itu dan bersumpah bahwa ia dan seluruh rakyatnya akan bekerja keras mewujudkannya. Baiklah, kami akhiri dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi berhubung waktu kita sudah mau habis ya, untuk kelompok selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan ya, dengan masih materi yang sekarang, yaitu tentang hikayat ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Untuk ketua kelas dipimpin bacaan doanya. Siap, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, hendaklah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina
beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan materi kita masih materi tentang hikayat ya. Jadi yang tadi maju ke depan belum Ibu kasih masukan ya tentang hasil diskusi yang disampaikan. Dan untuk kelompok yang belum maju, minggu depan pula kita lanjutkan. Namun sebelum kita pulang, ada satu permainan yang bisa menyocokkan kata, ya, maka dia boleh pulang duluan, ya. Ya, di sini ada temukan pasangannya, ya. Jika dia berhasil menemukan pasangannya, maka dia boleh pulang duluan, ya. Coba dari kamu. Tapi kalau dia tidak bisa menemukan pasangannya, berarti belum pulang. Kembali ke tempat duduknya. Maju, yang mana? Maju. Klik ini. Nanti. Oh, nggak mau. Ya. Yang mana? Apa-apa ini aja. Ini sama ini. Salah. Lanjut. Lanjut. Gak apa-apa. Lanjut sebelahnya. Klik, ayo. Ini. Yang mana? Ke mouse. Ya. Sama. Salah. Yuk lanjut. Salah, belum. Ayo lanjut. Salah. Lanjut. Belum ada yang menemukan kecocokan. Boleh pulang. Hati. Lanjutnya. Salah. Lanjutnya. Salah. Salah. Lanjutnya. Salah. Salah.
Salah. Ajar. Salah. Selanjutnya. Salah. Lanjutnya. Oke, jadi yang benar. Ayo, yang mana? Ini? Sama? Ini? Salah. Buka satu lagi. Salah. Kalau benar makin ya. Salah. Apa lagi yang belum? Salah. Ini paling salah. Salah. Yo, 2 orang lagi ya. Salah. 1 orang lagi. Klik yang mana? Pilih yang mana? Salah. Ya. Sudah ya. Jadi satu kelas hanya 1 yang berhasil ya. Yang lainnya nanti minggu depan kita ulang lagi permainan seperti ini. Gimana? Seru nggak permainan belajar hari ini? Ya, minggu depan lebih semangat lagi ya. Ya. Sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Sampai rumah langsung istirahat ya. Nah, sekarang siap-siap pulang ya. Dari sebelah kiri Ibu terlebih dahulu. Asik. Ya, hati-hati di jalan. Pulang, Ibu. Ya, hati-hati. Hati di jalan. Hati di jalan. Ya. Semangat, hati di jalan nak ya. Ya. Hati di jalan. Ya. Dah.